Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Soli Supriyadi dalam YouTube channel pembelajaran yang sangat asik. Saat ini saya akan coba membahas tentang plum bryophyta, yaitu mengenai tumbuhan lumut. Anak-anakku sekalian, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, untuk membantu kami dalam pembelajaran ini. Jangan lupa juga buka bukunya ya sambil belajar. Tapi boleh juga lah kalau kalian lagi santai. Plum bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, inilah salah satu contoh tanaman tumbuhan lumut ya. Bryophyta tidak mempunyai akar sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut, silem, dan plum ya. Bryophyta mempunyai suatu hizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Bryophyta biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Jadi bryophyta ini biasa hidup di tempat-tempat yang lembab ya. Terus kondisinya teduh seperti halnya yang tertera pada gambar. Dan biasanya terdapat di pinggir-pinggir kali atau sungai yang sifatnya lembab. Bryophyta adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan kormus atau Cormophyta dengan tumbuhan berbulus atau Talophyta ya, tumbuhan bertalus atau Talophyta. Oleh sebab itu, bryophyta ini adalah tanaman yang dikategorikan peralihan ya. Selanjutnya, sama halnya dengan Pteridophyta, bryophyta juga mengalami metagonosis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Dan ciri-ciri bryophyta ini tumbuhan lumut seperti yang tertera pada gambar. Kita sudah tahu pada tumbuhan lumut ini banyak kita jumpai ya. Biasanya di tembok-tembok yang lembab, di batu-batu yang lembab, di kali-kali yang suasananya lembab dan teduh. Nah, itu yang dimaksud dengan tanaman bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut ini berukuran biokopis sekitar 1-2 cm dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Jadi itu tumbuhan bryophyta ini bervariasi, namun secara umum adalah rata-rata 1-2 cm gitu ya. Cormophyta merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun gitu ya. Itu Cormophyta. Jadi tumbuhan yang sudah menampakkan adanya batang, akar, dan daun. Memiliki dua bentuk generasi, yakni generasi sporofit dan generasi gametofit ya, seperti yang tertera pada gambar.
merupakan tumbuhan peralihan karena terdapat tumbuhan yang berupa talus, lembaran yaitu lumut hati, dan tumbuhan yang sudah memiliki struktur tubuh mirip dengan batang, akar, dan daun sejati, yaitu lumut daun ya. Talpita merupakan tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Jadi tumbuhan ini, talpita ini masih sulit membedakan mana batang, mana akar, dan mana daun ya, seperti yang tertera pada gambar. Jadi masih secara spesifik belum nampak keberadaan atau bagian-bagian dari talpita ini ya. Maka dari itu tumbuhan ini masih kedudukannya adalah sebagai tumbuhan talpita. Marsantia juga dapat dijadikan sebagai obat penyakit hati dan orgamen tata ruang ya. Maka dari itu Marsantia termasuk golongan tanaman lumut. Beberapa spesies tumbuhan ini seperti sphagnum dan dapat dijadikan sebagai obat mata dan obat kulit. Bisa kita temukan di daerah-daerah yang lembab. Untuk selanjutnya, jenis Bryophyta atau tumbuhan lumut meliputi lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk gitu ya. Jadi tumbuhan ini lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk ini bisa kita dapatkan di wilayah-wilayah yang kondisinya lembab, seperti di hutan di bawah pepohonan ya, yang rindang, teduh, lembab, sedikit berair. Biasanya akan kita temukan lumut-lumut seperti tertera pada gambar gitu ya. Bryopsida atau lumut daun, sekali lagi Bryopsida atau lumut daun merupakan lumut sejati. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Hidup berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru, contoh sphagnum dan polytrichum ya, seperti pada gambar. Jadi ada biasanya ya, kalau kita ke hutan ada bagian tanah yang lembab yang berwarna kehijau-hijauan ya, kalau kita injak agak sedikit berlendir, nah itu namanya tumbuhan lumut ya, tumbuhan lumut. Atau mungkin di rumah-rumah tua yang lembab, yang biasanya di dinding-dinding temboknya suka juga ditumbuhi lumut-lumut ya. Bisa lumut daun ya, atau lumut hati begitu ya. Hepaticopsida atau lumut hati merupakan lumut berumah dua kos. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus seperti bentuk hati manusia ya. Ini juga banyak kita temukan ya, Hepaticopsida. Lumut hati ini biasanya di lembah-lembah yang. Selain itu, jenis lumut ini membentuk sigot. Reproduksinya aseksual dengan cara fragmentasi
dalam pembentukan spora dan gemaskup, ya, kuncup. Nah itu jadi perkembangbiakannya atau reproduksi lumut ini adalah membentuk sigot, adalah struktur khas yang ada pada sebuah gametofit yang berupa mangkok dan mengandung suatu kumpulan lumut-lumut kecil, ya, lumut-lumut kecil. Jadi itu yang dinamakan gametofit, ya. Jadi dia memiliki struktur yang sangat khas yang ada pada sebuah gametofit, ya, seperti mangkok gitu, ya, seperti mangkok menguncup gitu, ya. Gema dapat tersebar dan lepas oleh air yang kemudian tumbuh dan membentuk lumut baru pada reproduksi seksual dengan cara fertilisasi antara ovum dan sperma. Contohnya Marsantia polyplicans. Artoceratopsida atau lumut tanduk gametofit pada lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak pada proropitnya itu adalah berbeda. Jadi dia lebih spesifik, ya. Sporopit lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Contohnya adalah Anthoceros laevis, ya. Nah itu pada lumut tanduk. Jadi lumut tanduk ini lebih spesifik. Oke, teman-teman sekalian, banyak terima kasih atas kunjungan di channel Solis Priadi dalam pembelajaran yang sangat asik mengenai pembelajaran IPA. Oke, terima kasih.